Di kaki perbukitan Lembah Serayu, berdirilah Desa Garing Jati, desa kecil yang damai, dikenal karena tanahnya yang subur dan air sendangnya yang tak pernah kering meski kemarau panjang datang. Namun 3 bulan terakhir, desa itu mendadak kosong. Rumah-rumah dibiarkan terbuka, lampu-lampu padam, dan sawah-sawah mengering seperti abu. Hanya suara angin menyusuri jalan tanah yang kini retak-retak. Dalam kabar yang beredar, para warga memilih pergi karena merasa desa itu dikuntit kutukan, sebuah sampur ronggeng yang lupa dicuci tepat pada weton yang seharusnya. Tapi kebenaran kutukan itu jauh lebih tua, lebih kelam, dan lebih berkaitan dengan luka sejarah yang tak pernah tuntas. Puluhan tahun lalu, jauh sebelum kejadian desa mengering, hiduplah seorang penari ronggeng bernama Laras Puspasari. Kecantikannya termasyur, tapi lebih dari itu, gerakannya dianggap bisa memanggil hujan, mengubah angin, bahkan mendamaikan hati siapapun yang menontonnya. Dalam setiap pementasan, Laras selalu memakai sampur merah tua, turun-temurun dari leluhur kelompok ronggeng kuno. Menurut orang-orang tua, sampur itu harus dicuci hanya pada weton tertentu, tepat ketika bulan mengembang separuh. Jika dilanggar, sampurnya akan membawa sifat busuk dari peluh manusia, menjadi medium bagi roh kesepian yang tak pernah damai. Laras menjalani tradisi itu dengan penuh hormat. Hingga datang masa kelam yang kemudian dikenal masyarakat sebagai zaman gestok, masa ketika kekacauan politik membuat siapapun mudah dituduh, mudah lenyap. Pada malam tertentu di tahun itu, Laras diminta menari untuk acara desa. Namun sebelum acara dimulai, sekelompok orang bersenjata menyerbu desa. Mereka mencurigai siapapun yang berkumpul. Tuduhan diarahkan ke banyak orang tanpa kejelasan. Laras pada saat itu sedang merias wajah di balik panggung. Ketika ia hendak menyelamatkan diri, seseorang menarik sampurnya. Ia terjatuh. Sampur itu direbut, digunakan untuk mengikat kedua tangannya. Lalu Laras diseret di depan warga sebelum akhirnya dibunuh tanpa pernah jelas tuduhannya. Konon, sebelum napas terakhirnya, Laras berucap, "Jangan biarkan sampurku jadi saksi yang busuk. Cuci dia, waktunya hampir tiba." Tapi tak ada yang berani menyentuh sampur tersebut. Darah Laras menempel di kain itu, berubah menjadi tanda keperakan yang tak pernah hilang meski dicuci setelah kejadian. Saat keadaan mulai mereda, beberapa warga menemukan bahwa sampur itu hilang. Hilangnya begitu cepat, begitu misterius, sehingga orang percaya roh Laras mengambilnya. Bertahun-tahun kemudian, seorang nenek bernama Makratri, penjaga sendang desa Garing Jati, mengaku mendengar suara tangis perempuan dari arah air. Ketika ia mendekati tepi sendang, ia melihat sehelai kain merah tua terapung perlahan, seperti sengaja diletakkan dengan hati-hati. Itu adalah sampur Laras. Makratri tahu, sampur itu kembali setiap kali wetonnya tiba, meminta untuk dicuci. Ia melaksanakan ritual itu setiap tahunnya dengan bunga kenanga 7 tangkai dan air sendang pada jam peralihan napas saat fajar baru mulai muncul. Desa aman, tanah tetap subur, air sendang tak pernah mengering. Namun, Mak Ratri meninggal 2 tahun lalu. Tidak ada yang menggantikan tugasnya. Tidak ada yang tahu jadwal weton sampur itu kecuali dirinya. Penduduk desa hanya mengingat samar bahwa ada ritual tertentu yang biasa dilakukan Mak Ratri, tapi mereka tak pernah benar-benar peduli. Hingga tahun ini, tepat pada weton Laras, tak ada satupun yang mencuci sampur tersebut. Sampur itu tetap di dasar sendang, memendam peluh masa lalu, darah, dendam, dan kesedihan Laras.
Air sendang mulai surut pada minggu pertama. Minggu kedua, sumur-sumur warga mengering. Minggu ketiga, pohon-pohon layu mendadak. Bulan berikutnya, tanah garing jati pecah seperti kulit ular yang terpanggang matahari. Warga mulai panik. Dalam rasa takut, mereka mengaitkan semua itu dengan kutukan Sampur yang terlupakan. Satu persatu mereka pergi meninggalkan desa, meninggalkan rumah, sawah, dan sendang yang kini hanya menyisakan bebatuan hitam. Di tengah desa yang sunyi, hanya satu orang yang datang kembali. Raka, seorang penulis misteri yang sejak kecil mendengar kisah laras dari almarhum neneknya, Mak Ratri. Raka percaya kutukan bukan sekadar mitos, melainkan seruan minta dibebaskan. Ia berjalan menuju sendang. Di sana, air tinggal sejengkal. Di dasar sendang terlihat sehelai sampur merah yang sudah berubah gelap, seperti kain yang menyerap seluruh murka bumi. Ketika Raka menyentuh kain itu, tanah di sekitar sendang bergetar halus, seolah ada napas panjang yang dilepaskan setelah lama tertahan. Raka tahu apa yang harus ia lakukan. Dengan hati-hati, ia menyiapkan ritual sesuai cerita neneknya. Ia menaburkan bunga kenanga, menggunakan air sedikit yang tersisa, dan membasuh sampur itu meski airnya kotor, mengandung kerak, dan terasa pahit. Saat bilasan terakhir jatuh, terdengar suara lirih. "Terima kasih, kau ingat aku." Angin yang sebelumnya panas berubah menjadi sejuk. Aroma tanah basah terasa samar. Raka menatap langit. Ada tanda awan menggumpal, pertanda hujan. Namun yang membuatnya merinding adalah ini. Di balik bayangan pepohonan, ia melihat sesosok perempuan berjalan perlahan. Langkahnya lembut, gerakannya bagai tarian yang sangat dikenal dari cerita. Ronggeng terakhir Garing Jati. Ia menunduk seolah memberi salam, lalu lenyap dalam kabut. Keesokan harinya, Raka kembali ke kota untuk menulis kisah itu. Kisah kutukan yang sebenarnya adalah penundaan ritual yang harus dihargai. Desa Garing Jati masih kering, tanahnya belum pulih. Tapi sendang hari itu kembali berair lebih dari sebelumnya. Dan menurut kabar, saat hujan pertama turun nanti, para warga mulai berencana pulang. Tapi ada satu aturan baru. Setiap weton tiba, sampur laras harus dicuci. Karena kutukan bukanlah tentang balas dendam, melainkan tentang mengingat sejarah yang pernah dilupakan. Hujan pertama turun 2 minggu setelah Raka melakukan ritual penyucian sampur. Bukan hujan deras seperti biasanya, melainkan hujan yang turun perlahan, seolah bumi sedang berhati-hati melepas dahaga panjangnya. Raka memutuskan kembali ke desa Garing Jati. Begitu kakinya menginjak jalan masuk desa, ia mendengar suara yang sudah lama menghilang, gemericik air dari parit kecil. Meski tanah masih retak, beberapa retakan mulai menghitam, tanda tanah itu menyerap air. Rumah-rumah yang sebelumnya hampa tampak seperti menunggu seseorang. Pintu-pintu masih terbuka, beberapa ranting kayu basah menempel di dinding, namun desanya seperti hidup kembali, perlahan. Raka berjalan menuju Sendang, tempat asal segala masalah bermula. Ketika ia tiba di sana, ia tertegun. Air Sendang kini telah naik setinggi betis. Permukaannya berkilat, memantulkan langit abu-abu yang ditutupi hujan tipis. Dan di tepinya, sampur merah itu tergantung pada tonggak kayu tua, bersih, lembut, berwarna seperti darah muda. Tapi itu bukan hal yang paling mengejutkan. Dalam genangan air Sendang, ia melihat bayangan seorang perempuan berdiri di belakangnya. Gerakannya amat pelan, seakan sedang menari. Raka berbalik cepat, tak ada siapapun. Saat ia menatap kembali ke air Sendang, bayangan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas.
Seorang perempuan dengan mata gelap, rambut panjang basah, dan langkah-langkah tarian yang mengalir lembut. Raka mengatur nafas. "Laras," bisiknya. Bayangan itu berhenti menari. Ia mengangkat wajahnya ke arah Raka, meski tetap tidak hadir secara fisik, hanya sebentuk refleksi yang hidup di air. Kemudian suara lirih terdengar, bukan dari udara, tetapi seperti naik dari dalam tanah. "Belum selesai, penyucianku belum cukup." Raka mengernyit. Ia sadar ritual yang dilakukannya hanyalah awal. Pembebasan tidak semudah membilas sampur, karena roh Laras juga membawa luka dari masa lalu yang jauh lebih dalam daripada sekadar peluh yang lupa dicuci. Ketika ia ingin bertanya lagi, bayangan itu memudar. Air sendang menjadi tenang kembali. Di saat yang sama, suara langkah kaki terdengar dari balik pepohonan. 3 orang warga desa muncul dengan pakaian basah, wajah penuh harap dan takut sekaligus. Mereka adalah warga yang dulunya paling tua di Garing Jati. Pak Kromo, Mbak Suling, dan Darto Kliwon. Mereka kembali lebih awal, ingin memastikan apakah kabar tentang sendang yang mulai mengalir benar. Melihat Raka di tepi sendang, mereka tertegun. "Mas Raka," ujar Pak Kromo dengan suara parau, "apa benar jenengan yang nyuci sampurnya Mak Ratri?" Raka mengangguk pelan. Mbak Suling menutupi mulutnya, antara lega dan cemas. Darto Kliwon menunduk hormat. "Kami kira kutukan itu benar-benar ingin membunuh desa ini," katanya pelan. Raka ingin menjelaskan apa yang ia lihat barusan, namun sebelum ia membuka mulut, Pak Kromo menambahkan sesuatu yang membuat darah Raka seperti berhenti sesaat. "Mas, kayaknya jenengan perlu lihat sesuatu. Sesuatu yang dulu Mak Ratri simpan. Kami nggak pernah ngerti maksudnya, tapi mungkin jenengan yang harus nerusin." Raka menatap mereka satu persatu. "Apa itu?" Pak Kromo menunjuk rumah tua di atas bukit, rumah milik almarhum Mak Ratri. Laci yang selalu beliau kunci, yang gak pernah ada yang boleh buka sebelum hujan pertama turun. Raka merinding, seolah Mak Ratri sudah tahu bahwa ritual pencucian sampur bukan akhir perjalanan, melainkan awal dari rahasia yang jauh lebih besar. Dalam perjalanan ke rumah Mak Ratri, hujan tipis berubah menjadi gerimis yang lebih hangat. Suasana desa seperti sedang dibersihkan, satu lapisan demi lapisan. Saat mereka tiba di rumah itu, pintunya sedikit terbuka, seolah seseorang baru saja masuk atau mungkin menunggu seseorang masuk. Raka melangkah masuk perlahan. Rumah itu berbau kayu tua dan daun basah. Sejak Mak Ratri meninggal, tak ada yang berani menyentuh isinya. Semua masih sama, tikar pandan yang terlipat, kendi air kosong, dan foto-foto keluarga yang telah menguning. Pak Kromo menunjuk sebuah meja kecil di pojok ruangan. Di sanalah sebuah laci kayu terletak, dengan ukiran bunga kenanga di bagian depannya, bunga favorit Laras saat masih hidup. Kunci laci tergantung seperti sudah disiapkan. Raka berlutut memegang kunci itu, lalu membuka laci. Di dalamnya ia menemukan buku catatan tua milik Laras, surat dari Mak Ratri bertuliskan namanya, sebuah benda yang membuatnya menelan ludah keras-keras, potongan sampur kedua, berwarna hitam legam seperti abu habis terbakar. Sampur kedua? Bukankah sampur Laras hanya satu? Raka baru menyadari sesuatu. Kutukan yang mengeringkan desa mungkin bukan berasal dari satu sampur saja. Raka menatap kedua sampur itu. Yang satu merah, bersih, lembut.
Yang satu hitam, kusam, dan terasa berat. Dua sampur, dua sisi sejarah, dua kutukan. Di luar, hujan mengguyur semakin deras, membasuhi atap rumah Mak Ratri. Pak Kromo dan yang lain berdiri membisu, menunggu Raka mengatakan sesuatu. "Mas Raka," tanya Mbak Suling perlahan, "apa yang jenengan temukan bakal bantu desa ini pulih?" Raka menatap sampur hitam itu, dan ia tahu kutukan belum selesai. Ini baru permulaan. Raka memandangi dua sampur itu. Sampur merah yang ia bersihkan di sendang, kini tampak hidup dan lembut. Dan sampur hitam, kain yang tampak mati, serupa arang yang menyerap cahaya. Keduanya terasa saling bertolak belakang, namun berasal dari sumber yang sama. Raka membuka buku catatan milik Laras. Kertasnya rapuh, aromanya bercampur debu dan wangi kenanga yang samar. Tulisan tangan Laras rapi, meski beberapa bagian mengeringkan bekas air mata. Halaman pertama langsung berbicara tentang dua sampur. Ronggeng tidak hanya menari dengan tubuhnya, tapi dengan dua jiwanya. Satu sampur untuk cahaya, satu untuk bayangan. Tidak boleh terpisah, tidak boleh lupa dirawat bersamaan. Raka terhenyak. Selama ini, desa hanya tahu satu sampur, sampur merah yang dianggap sakral. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa Laras memiliki sepasang sampur kembar. Ia membaca lanjutan halaman. Sampur merah mewarisi kelembutan dan keberkahan tariku. Sampur hitam mewarisi luka dan ketakutanku. Jika salah satunya terlupa, maka keseimbangan akan pecah. Raka langsung merinding. Keseimbangan pecah, desanya kering tak wajar. Namun ada satu halaman yang membuat Raka membeku seperti tertusuk es. Malam itu, mereka hanya merampas sampur merah. Sampur hitam masih menempel di pinggangku saat aku jatuh. Darahku menyerap ke dalamnya, dan sampur hitam menjadi wadah untuk dendamku. Raka menutup buku pelan. Suasana rumah mendadak terasa lebih sempit, seperti ada sesuatu mengintip dari sudut ruangan. Darto Kliwon memberanikan diri bertanya, "Mas, maksudnya potongan sampur hitam itu berbahaya?" Raka mengangguk. "Sangat. Mak Ratri menyimpan ini untuk menjaga keseimbangan. Sampur merah dicuci untuk menenangkan roh Laras, tapi sampur hitam dipisahkan agar dendamnya tidak menyebar." Mata Pak Kromo membelalak. "Terus desa kering gara-gara?" Raka memegang sampur hitam itu. Kainnya dingin seperti kulit ular mati. Gara-gara sampur merah dibersihkan, tapi sampur hitam tidak ikut dibersihkan. Ia menarik kemarahan itu sendirian. Suara gemeretak kayu terdengar dari atap rumah seperti seseorang berjalan di atas genteng. Semua orang menoleh ke atas. Namun hujan pun tak bisa menutupi suara langkah itu. Mbak Suling menelan ludah. Gemetar. "Mas Raka, itu bukan tikus kan?" Raka tidak menjawab. Ia tahu dari hawa dingin yang tiba-tiba, dari cara udara seperti mengental, bahwa roh Laras ada di sekitar mereka. Lalu dari sudut ruangan muncul bayangan tipis, seorang perempuan dengan rambut panjang mengambang, kepalanya sedikit miring. Namun ini bukan Laras seperti yang Raka lihat di sendang. Ini lebih gelap. Gerakannya patah-patah. Matanya seperti lubang hitam yang menelan cahaya. Ketika bayangan itu bergerak mendekat, sampur hitam bergetar di tangan Raka, seolah mengenali pemiliknya. Raka memejamkan mata sejenak, lalu berbicara. "Laras, ini sampur bayanganmu, bukan?" Bayangan itu berhenti.
Suara lirih menggema, seperti dua suara perempuan yang tumpang tindih. Kembalikan, tapi jangan bersihkan. Raka terpaku. Kenapa? Bayangan itu menatapnya, lalu suara berikutnya terdengar seperti bisikan yang keluar dari dasar sumur. Jika kau bersihkan, aku akan hilang. Tapi jika tidak kau kembalikan, desa akan mati. Pak Kromo langsung tersungkur, memohon kepada siapapun. Gusti, ini pilihan apa toh? Kalau dicuci hilang rohnya, kalau nggak dicuci desa mati. Raka memikirkan sesuatu. Kata-kata Laras di buku catatan kembali terngiang. Tidak boleh terpisah. Mungkin bukan soal mencuci atau tidak, tapi menyatukan kembali dua sampur kembar yang terpisah selama puluhan tahun. Raka pun menatap bayangan Laras. Kalau aku satukan sampur merah dan sampur hitam, apa rohmu akan kembali tenang? Bayangan itu menggigil, gerakannya seperti sedang menahan tangis. Cobalah. Raka memegang kedua sampur itu. Sampur merah hangat, sampur hitam dingin seperti es kematian. Ia merentangkan kedua kain itu dan menyatukannya. Pada saat kedua ujung sampur bersentuhan, rumah Mak Ratri bergetar keras. Genteng berjatuhan, lampu sendang yang jauh di bawah bukit berpendar aneh. Hujan di luar berubah menjadi badai kecil. Bayangan Laras merenggang, tubuhnya pecah menjadi serpihan hitam dan merah yang berputar-putar. Raka menutup wajah dengan lengan. Ketika putaran itu berhenti, seorang figur muncul dalam bentuk lebih jelas, lebih utuh. Laras, bukan roh yang marah, bukan bayangan gelap, melainkan bentuk utuh yang dulu disebut Ajah Hidup Ronggeng. Ia menatap Raka pelan. Akhirnya keduanya bertemu setelah 50 tahun. Terima kasih karena kau tidak memilih membunuhku atau membunuh desamu. Figur itu perlahan memudar, meninggalkan aroma kenanga dan embun. Namun sebelum benar-benar hilang, ia berkata, "Rawatlah kedua sampur itu, agar desa ini tidak kehilangan keseimbangannya lagi." Pak Kromo, Mbak Suling, dan Darto Kliwon menangis lega. Di luar, badai berubah menjadi rintik hujan yang lembut. Air sendang di kejauhan mengalir deras, tanda kehidupan kembali. Namun saat Raka hendak menutup laci, ia melihat satu benda lagi yang sebelumnya tertutup kain. Sebuah tombak kecil dengan ukiran huruf Jawa kuno. Dan secarik catatan Mak Ratri. Jika seseorang kembali menodai tarian ronggeng atau mencoba mengambil salah satu sampur, bersiaplah. Karena kutukan kembar tidak pernah benar-benar hilang. Raka menatap tombak itu. Ia sadar perjuangannya belum selesai. Kutukan bisa mereda, tapi manusia sering mengulang kesalahan. Di halaman tengah buku, tulisan Laras tiba-tiba menjadi lebih terburu-buru. Tintanya lebih tebal, tanda ia menulis dalam keadaan takut. Aku tidak boleh menari malam ini, tapi mereka memaksaku. Katanya, Laras, kau harus tampil untuk menyenangkan tamu-tamu penting. Aku takut, karena aku tahu siapa tamu itu. Raka menelan ludah. Nama itu muncul di paragraf berikutnya. Mereka menyebut dirinya Laskar Jaga Malam, tapi aku tahu mereka bukan penjaga, melainkan pemburu. Raka teringat cerita masa kecil. Di Garing Jati, dulu pernah ada kelompok bersenjata bayangan yang mengaku menjaga desa di masa genting. Tapi rumor mengatakan mereka juga memeras, menculik, bahkan menjual informasi demi keuntungan pribadi. Catatan Laras berlanjut. Pemimpin mereka, lelaki bermata kucing, mendekatiku minggu lalu. Raka memejamkan mata sejenak.
lelaki bermata kucing. Itu bukan nama, itu tanda fisik, dan hanya satu nama tua yang cocok dengan ciri itu. Nama yang jarang disebut warga karena dianggap aib desa. Sutrisno Lurah Bayangan. Orang yang dulu dianggap penyelamat desa, namun diam-diam memanfaatkan kekacauan untuk memperkaya diri. Raka membaca lagi. Sutrisno meminta aku menari hanya untuk dia. Tapi aku menolak. Tarian ini bukan untuk satu orang. Tarian ini untuk desa, bukan nafsu. Laras menolak ajakan itu, dan itu menjadi awal kehancurannya. Dia mengancam akan mengatakan aku terlibat dalam gerakan itu. Aku tidak tahu apa-apa. Raka membeku. Di masa itu, tuduhan kecil bisa berarti kematian. Dan Sutrisno memanfaatkan situasi untuk membungkam siapapun yang menolak kehendaknya. Laras menulis, "Malam ini aku dipaksa menari. Kalau aku tidak datang, mereka akan menyeretku. Aku sudah siapkan 2 sampurku. Jika aku mati, semoga keduanya menemukan jalan pulang." Halaman berikutnya kosong. Tinta berhenti di sana, seolah Laras dipaksa berhenti menulis saat itu juga. Raka membuka surat Makratri. Tangannya gemetar saat membaca tulisan perempuan tua yang selama hidupnya seperti menyimpan beban berat. Raka, jika kau membaca ini, berarti hujan pertama telah turun. Aku harus ceritakan sesuatu yang tidak boleh aku katakan ketika hidup. Raka mengambil napas panjang. Makratri melanjutkan. Aku ada di panggung malam itu. Raka terperanjat. Makratri bukan sekadar penjaga sendang. Ia saksi hidup pembunuhan Laras. Surat itu berbunyi, Laras tidak dibunuh oleh pemerintah, tidak oleh tentara. Ia dibunuh oleh Sutrisno dan laskarnya. Mereka ingin Laras menjadi penari pribadi. Ketika Laras menolak, Sutrisno memfitnahnya. Para warga tidak tahu apa yang terjadi. Semuanya terjadi cepat, diiringi teriakan tuduhan. Aku melihat sendiri Sutrisno merampas sampur merahnya. Sampur hitam masih melilit pinggangnya. Raka terasa seperti ditarik ke masa itu, melihat bayangan-bayangan tragedi. Surat itu berlanjut, sampur merah dibuang ke tanah, diinjak dan dipakai menjerat tangannya. Sampur hitam yang menempel di tubuh Laras menyerap darahnya. Ketika Laras jatuh, aku ingin menyelamatkannya, tapi aku tidak bisa apa-apa. Di bagian akhir, tulisan Makratri semakin bergetar. Sutrisno mengubur kebenaran itu bersama jabatannya sebagai lurah. Dan aku bersumpah menjaga sampur hitam agar dendam Laras tidak menghentak desa. Raka menutup surat itu dengan perasaan campur aduk, ngeri, marah, dan iba. Raka berdiri dari tempat duduknya. Berarti Laras bukan sekedar korban zaman. Ia korban seseorang yang memanfaatkan zaman. Pak Kromo mengangguk lirih. Kami semua tahu Sutrisno ngelenceng waktu itu, Mas, tapi ndak ada yang berani ngomong. Mbak Suling menambahkan dengan suara bergetar. Anak cucu Sutrisno masih ada di desa sebelah, tapi mereka nggak tahu apa-apa. Darto Kliwon bertanya pelan, Mas, kalau kutukannya berawal dari dosa Sutrisno, apa bisa turun ke keturunannya? Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap kedua sampur yang kini tergantung berdampingan, merah dan hitam. Keduanya bergetar samar, seolah merespons pertanyaan itu. Hujan pagi itu turun tipis, membentuk titik-titik bening di kaca perpustakaan arsip daerah. Udara lembab bercampur bau kertas tua menyelimuti ruangan ketika Raka duduk sendirian di meja panjang kayu jati.
Di depannya bertumpuk map lusuh, sebagian warnanya telah pudar, sebagian lagi sengaja disobek pada bagian tertentu. Petugas arsip memberi peringatan sederhana sebelum meninggalkannya. Banyak dokumen tahun 60-an yang hilang, Mas. Ada yang rusak, tapi ada juga yang sengaja dirusak. Kalimat itu membuat tengkuk Raka meremang. Sejak ia mengetahui bahwa ada dua sampur asli milik Laras dan sampur tiruan yang diciptakan oleh seseorang untuk menutupi jejak pembunuhan, ia yakin kebenaran sejarah desa itu tidak pernah jujur diceritakan. Setelah berjam-jam membuka arsip yang tak mengarah kemanapun, Raka menemukan satu hal aneh. Sebuah laci besi kecil tanpa stiker katalog. Tidak terkunci, tapi seperti tidak pernah dibuka selama puluhan tahun. Di dalamnya terdapat map kecoklatan bertuliskan, catatan khusus peristiwa lokal 1965, tidak untuk katalog publik. Jantung Raka berdegup keras. Map itu berisi potongan catatan tangan, surat laporan desa, peta wilayah yang ditandai tinta merah, dan satu halaman lusuh bertanggal 3 Oktober 1965 tanpa nama penulis. Halaman itu hanya berisi kalimat singkat. Perempuan bernama Laras tidak bersalah. Ia diburu karena melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia saksikan. Jangan biarkan kebenaran terkubur di sendang. Raka merasakan hawa dingin merambat ke punggung. Ia membaca ulang kalimat itu 3 kali. Diburu karena melihat sesuatu. Bukan karena dituduh terlibat politik, bukan karena ritual ronggengnya. Lalu, apa? Dokumen berikutnya adalah laporan resmi Jagabaya Desa tahun 1965. Halaman depannya utuh, tetapi halaman berikutnya disobek rapi, seolah seseorang tidak ingin isi aslinya dibaca. Namun sobekan-sobekan kecil masih menempel di pinggiran. Yang tersisa hanya kalimat, korban perempuan penari, LRS, melihat pertemuan rahasia di rumah bekas lumbung tua. Anggota yang hadir, setelah itu hilang, setelah itu hanya sobekan putih kosong. Raka mendadak sadar. Laras bukan dibunuh karena menjadi ronggeng. Ia dibunuh karena ia menjadi saksi mata sesuatu yang politis dan berbahaya. Dan karena kematiannya dianggap penghilangan yang tidak perlu diusut, para pelaku butuh satu hal untuk membuat masyarakat tidak mempertanyakannya. Sebuah cerita kutukan, sebuah mitos agar ketakutan menelan logika. Di lembar paling bawah, Raka menemukan foto hitam putih yang membuat napasnya tercekat. Itu foto lumbung tua di pinggir hutan, tempat Laras terakhir terlihat hidup menurut cerita lisan dari Ibu Warti. Di sudut foto ada bayangan 4 pria sedang memanggul sesuatu. Tanda tinta merah melingkari salah satu dari mereka. Di bawahnya tertulis, yang ini pemimpin mereka. Sampur ditinggalkan sebagai pengalih isu. Raka hampir menjatuhkan foto itu. Sampur Laras bukan sekadar barang, itu alat yang sengaja dipakai untuk menutupi kejahatan manusia. Kutukan bukan berasal dari sampur, kutukan berasal dari kebohongan kolektif yang dibiarkan hidup selama puluhan tahun, dan ketakutan desa yang enggan menyentuh sejarahnya sendiri. Di map itu juga ada satu amplop berisi 2 lembar dokumen yang sebelumnya pernah direkatkan dengan lem rekonstruksi arsip. Raka membuka dengan hati-hati. Isinya membuat napasnya memburu. Perempuan bernama Laras, penari ronggeng, diseret ke sendang. Dalam situasi kacau itu, salah satu pemuda mencoba menyelamatkan. Ia ditikam oleh orang suruhan kepala kelompok. Sampur Laras jatuh ke air dan terseret ke dasar. Untuk menutupi insiden ini, diputuskan bahwa Laras akan dicatat sebagai korban kerusuhan lokal. Sampur akan dijadikan alat cerita mistis agar warga tidak bertanya.
Laras tidak mati karena ritual, tidak mati karena kutukan, tidak mati karena politik semata. Laras mati karena ia menjadi saksi kebenaran yang berbahaya, dan orang-orang yang membunuhnya ingin menghapus seluruh jejak, termasuk membuat 2 sampur, 1 asli, 1 palsu, agar masyarakat tidak pernah tahu mana yang benar. Raka duduk memegang dokumen itu, gemetar. Bukan selendang yang membawa kutukan, bukan roh Laras yang marah, tetapi kebenaran yang dikubur di dasar sendang, nama yang dihapus dari sejarah, dan rasa bersalah turun-temurun yang menyelimuti tanah desa. Desa menjadi kering bukan karena sumpah roh. Ia menjadi kering karena manusia yang membiarkan luka masa lalu membusuk tanpa pernah menyingkapnya. Hujan yang turun hari itu, hujan pertama setelah bertahun-tahun, tampaknya adalah tanda bahwa pintu kebenaran mulai terbuka. Dan kini Raka tahu, jika ingin menghentikan kutukan, ia harus membuka semuanya, termasuk mengungkap siapa pemimpin kelompok yang ditandai tinta merah dalam foto itu, dan kenapa ia memerintahkan Laras dibungkam. Malam turun pelan, menyisakan kabut tipis yang menggantung seperti napas tertahan di atas tanah basah. Setelah menemukan dokumen dan foto yang mengungkap pembunuhan Laras, Raka pulang dengan pikiran gemuruh. Namun, sebelum ia bisa memutuskan langkah selanjutnya, sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya. Tidak ada nama, hanya sepenggal kalimat. Kalau kau ingin hidup, jangan buka-buka masa lalu. Raka menelan ludah, ancaman. Itu berarti seseorang masih menjaga rahasia pembantaian itu, bahkan setelah lebih dari setengah abad berlalu. Namun, pesan itu justru semakin menguatkan tekadnya. Keesokan paginya, Raka mendaki bukit kecil di sisi barat desa. Di puncak bukit berdiri sebuah rumah besar berhalaman luas, dengan atap limasan yang sudah dipenuhi lumut hijau. Rumah itu milik keluarga Wiradikda, keluarga terpandang yang sejak dulu dikenal sebagai pemilik tanah terbesar di desa. Menurut arsip yang Raka baca semalam, pemimpin kelompok yang diperintahkan menangkap Laras adalah salah satu putra Wiradikda pada tahun 1965. Kini hanya tersisa 1 orang dari keluarga itu, Ki Surya Wiradikda, lelaki sepuh yang hampir tak pernah keluar rumah. Raka memijit gagang pintu kayu jati itu. Berderit pelan, seolah mengeluh karena sudah terlalu lama tidak disentuh. Ki Surya duduk di kursi rotan, tubuhnya kurus namun sorot matanya masih tajam. Tanpa menunggu penjelasan, ia berkata, "Jadi kau sudah lihat dokumen itu?" Raka tercekat. Bagaimana lelaki itu tahu? Ki Surya tersenyum tipis, namun senyum itu tidak membawa kehangatan. Ia tampak seperti seseorang yang sudah lama menunggu seseorang lain membuka peti dosa masa lalu. Kau pikir hanya kau yang berani membaca sejarah yang sengaja disembunyikan. Banyak yang membaca, kebanyakan menghilang. Ucapannya bagai batu es jatuh ke dada Raka. Namun ia memaksa berbicara. Saya tahu tentang Laras, tentang sampur asli dan sampur tiruan. Saya tahu ada pemimpin kelompok yang memerintahkan penangkapannya. Saya tahu pembunuhan itu bukan kecelakaan. Ki Surya mengangguk. Dan sekarang kau ingin tahu siapa yang membunuhnya? Raka mengangguk pelan. Ki Surya menutup mata. Nafasnya berat, seperti menahan sesuatu yang terlalu lama dipendam. Yang membunuh Laras adalah ayah saya. Raka terpaku. Ia tidak menyangka jawabannya keluar semudah itu. Namun Ki Surya belum selesai. Bukan hanya Laras, ada 3 warga lain yang dibungkam malam itu. Semuanya saksi yang melihat pertemuan rahasia
antara pemuda-pemuda desa dan anggota kelompok bersenjata yang lewat dari lereng selatan. Ayah saya takut desa dianggap membantu kelompok pemberontak. Ia ingin menghapus bukti sebelum tentara datang. Jadi Laras dibunuh untuk mencegah fitnah besar. Fitnah yang bahkan tidak ia pahami. Ki Surya kembali membuka mata. Sampur Laras jatuh ke sendang saat ia melawan. Ayah saya panik dan seseorang dari kelompok kami mengusulkan untuk membuat cerita kutukan. Kutukan membuat warga tidak bertanya. Sampur palsu dibuat untuk menguatkan cerita itu. Raka merasakan dadanya panas. Kenapa sekarang ancaman itu muncul lagi, padahal pelakunya sudah tua, sebagian sudah mati? Ki Surya menatapnya lama. Karena bukan soal siapa yang membunuh Laras, tetapi siapa yang diuntungkan dari desa ini tetap hidup dalam ketakutan. Raka merapatkan alis. Maksudnya? Ki Surya menghela nafas panjang, lalu berkata pelan. Tanah desa ini, sumber airnya, kontraknya, pemekaran wilayah, semua ini akan berubah jika desa tidak lagi menganggap sendang itu terkutuk. Ada pihak yang ingin desa tetap kosong, tetap kering, tetap ditinggalkan. Raka seperti ditampar kenyataan. Kutukan itu bukan hanya warisan masa lalu, ternyata menjadi alat politik masa kini. Ki Surya mengambil sebuah kotak kayu kecil dari bawah meja. Ia meletakkannya di hadapan Raka. Ini sampur asli Laras yang ditemukan beberapa tahun setelah kejadian, bukan yang dikuburkan warga, bukan yang dipuja sebagai sumber kutukan. Raka terbelalak, dua sampur asli yang hilang selama ini. Saya menyimpannya supaya tidak disalahgunakan lagi, lanjut Ki Surya. Tapi seseorang tetap memakainya untuk menebar ketakutan. Raka merasa bulu kuduknya meremang, bukan karena mistis, tetapi karena ia tahu manusia yang menyembunyikan kebenaran jauh lebih menakutkan daripada roh manapun. Ki Surya menatapnya dalam-dalam. Kalau kau terus menyelidiki ini, kau akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak suka masa lalu dibuka. Mereka lebih kejam dari ayah saya. Raka mengepal tangan. Kalau saya berhenti, desa ini akan tetap hidup dalam mitos palsu. Saya tidak akan lari. Ki Surya mengangguk lirih. Kalau begitu, bersiaplah. Karena kutukan yang sebenarnya bukan pada sampur Laras. Ia menunjuk dada Raka. Kutukan sebenarnya ada pada manusia yang rela membunuh demi mempertahankan kekuasaan. Dan ketika Raka keluar dari rumah itu, hujan yang turun sejak pagi telah berhenti. Kabut menggulung turun dari bukit seperti sesuatu yang gelisah dan tidak sabar. Seolah desa sedang menahan napas, menunggu kebenaran berikutnya untuk terbuka. Malam itu, setelah keluar dari rumah Ki Surya, Raka menyusuri jalan menurun menuju pemukiman yang mulai ditinggalkan. Hujan telah berhenti, tetapi aroma tanah basah membawa hawa gelap yang sulit dijelaskan. Saat melewati tikungan dekat pos jaga lama, langkahnya terhenti. Ada 3 orang berdiri dalam formasi yang terlalu rapi untuk dianggap kebetulan. Mereka memakai jaket hitam polos, tidak ada wajah yang dikenal. Namun Raka tahu mereka tidak berasal dari desa. Salah satu melangkah maju. Mas Raka, kami disuruh menasehati, hentikan penyelidikan itu. Raka menegang, siapa kalian? Orang itu mengibaskan tangannya seolah tidak perlu menjawab. Sejarah kadang lebih baik dibiarkan busuk di tempatnya. Raka mengangkat dagu. Saya tidak takut. Orang itu tersenyum tipis. Kami tidak perlu membuatmu takut. Kami hanya perlu membuatmu diam. Tiba-tiba, 2 orang lain maju, bergerak cepat seperti telah terlatih. Raka berlari, melompat pagar bambu dan menyelinap ke kebun singkong. Nafasnya memburu, tetapi ia mendengar langkah kaki mereka di belakang.
Saat nyaris kehilangan arah, kilatan cahaya dari kejauhan menembus gelap. Seseorang berdiri di pinggir kebun dengan obor besar. Ibu Warti. "Raka, ke sini!" Ia meraih tangan Raka dan menariknya masuk ke rumahnya yang kecil. Begitu pintu tertutup rapat, suara langkah-langkah para penjaga itu berhenti tepat di depan pintu, lalu perlahan menjauh. Raka terduduk, gemetar. Ibu Warti memandangnya dengan mata gelisah. "Nak, kau sudah melangkah terlalu jauh, sama seperti beberapa orang sebelum kamu." Raka menatapnya tajam. "Bu, apa ibu tahu ini semua sejak dulu?" Air muka Ibu Warti berubah. Ia duduk perlahan, mengusap wajahnya. Aku tahu, karena aku ada di sana ketika Laras dibunuh, dan aku tidak bisa menyelamatkannya. Raka hampir tidak bisa bernapas. Lalu kenapa selama ini semua orang diam? Ibu Warti menatap ke arah jendela yang berembun. Karena pembunuhan itu tidak berhenti di tahun 1965. Orang-orang yang mencoba membuka suara, satu persatu menghilang. Ia menunduk. Mereka menyebut diri mereka penjaga desa, tapi yang sebenarnya mereka jaga adalah rahasia keluarga yang berkuasa. Raka menyatukan semua potongan. Jadi para penjaga modern itu keturunan orang-orang yang dulu terlibat? Ibu Warti mengangguk lemah, dan mereka tidak akan membiarkan masa lalu berubah. Keesokan harinya, Raka kembali ke rumah Ki Surya membawa kabar tentang para penjaga modern. Namun ketika ia mengetuk pintu rumah besar itu, tidak ada jawaban. Pintu terbuka sedikit. Raka masuk pelan. Rumah itu gelap, bau dupa samar tercium. Di ruang tengah, Raka menemukan Ki Surya tergeletak di kursi rotan, matanya terpejam. Sesaat ia mengira lelaki tua itu tidur, tapi begitu mendekat, napas Raka tercekat. Ki Surya tidak bernapas, tubuhnya masih hangat. Di atas meja ada cangkir teh yang tumpah sedikit. Raka tahu ini bukan kematian biasa. Saat ia menggeser tubuh Ki Surya, ia melihat sebuah map tipis yang diselipkan di bawah tubuhnya, seolah sengaja disembunyikan dari seseorang. Raka menarik map itu. Di dalamnya ada selembar surat yang ditulis tergesa-gesa. Jika kau membaca ini, berarti mereka sudah datang. Sampur asli harus kembali ke tempatnya, bukan untuk memanggil roh, tapi untuk membuka kebenaran. Sendang menyimpan sesuatu yang lebih penting dari mayat Laras. Raka memicingkan mata. Lebih penting dari mayat? Di bawah tulisan itu ada peta kecil menuju dasar sendang lama. Dan sebuah catatan terakhir. Satu-satunya cara mematahkan kutukan adalah menunjukkan apa yang mereka kubur. Bukan hanya pembunuhan Laras. Ada sesuatu yang membuat Ayahtu dan para lelaki itu panik malam itu. Bukan Laras yang mereka buru. Dia hanya saksi. Tulisan terakhir itu seperti paku menembus jantung Raka. Ia berlari keluar rumah. Di luar, kabut semakin tebal. Seolah sendang memanggilnya. Raka tiba di tepi sendang menjelang senja. Sampur asli Laras ia bawa di tangan. Angin berputar aneh membuat permukaan air bergelombang meski tidak ada hujan. Ia menatap peta itu lalu terjun ke air, menyelam ke dasar. Di bawah, ia melihat celah batuan berlumut dan sebuah peti kecil besi yang sudah terkunci rapat. Dengan napas hampir habis, ia menarik peti itu ke permukaan. Saat peti dibuka, bau besi tua bercampur udara lembab menerpa wajahnya. Di dalamnya bukan tulang Laras, bukan barang milik penjaga desa, melainkan seikat dokumen militer rahasia, stempel resmi, dan foto-foto pertemuan rahasia antara oknum militer dan kelompok bersenjata. Dokumen itu berisi
transaksi barter senjata, daftar nama perantara, lokasi persembunyian logistik, dan bukti keterlibatan pihak-pihak besar yang tidak boleh terekspos. Laras hanya kebetulan lewat dan melihat transaksi itu. Ia bukan korban utama, ia hanya saksi kecil. Dan laki-laki yang diburu malam itu bukan Laras. Dokumen terakhir adalah transkrip interogasi. Target utama melarikan diri ke arah Sendang. Saksi perempuan melihatnya, singkirkan saksi, dokumen harus disembunyikan. Target utama yang dimaksud bukan Laras. Raka menelan ludah. Lalu, siapa yang mereka buru waktu itu? Ia memeriksa foto terakhir dalam peti itu. Sebuah foto hitam putih dari belakang. Seorang pemuda memanggul tas besar menuju Sendang. Tatapannya tertangkap samar di sisi foto. Raka membeku. Wajah itu tidak asing, sangat tidak asing. Itu adalah wajah Ki Surya muda. Ki Surya yang selama ini terlihat bersalah. Ki Surya yang mengaku bukan pelaku. Ki Surya yang memberi peringatan. Ki Surya yang membantu tapi terlambat. Dialah target sebenarnya. Pelaku-pelaku lain hanya berusaha membungkam saksi, Laras, untuk melindungi pemuda yang membawa dokumen itu. Dan plot twist terbesar, Ki Surya selama ini bukan menyimpan Sampur, tetapi menyimpan kebohongan bahwa ia korban yang menyesal. Ia adalah pelarian, saksi utama, pemilik rahasia yang bersembunyi puluhan tahun di balik nama keluarganya. Para penjaga modern tidak memburu kebenaran untuk melindungi desa, tetapi untuk melindungi warisan dosa Ki Surya sendiri. Raka berdiri di pinggir Sendang, memandangi Sampur Laras yang basah. Seluruh desa salah memusuhi roh Laras. Padahal kutukan yang membuat desa kering selama ini bukan dari Sampur, bukan dari Laras, bukan dari roh siapapun, tetapi dari kebenaran yang sengaja tenggelam bersama peti itu. Kebenaran tentang satu-satunya orang yang tidak pernah dicurigai. Ki Surya Wiradikda bukan korban, melainkan pusat dari seluruh tragedi. Dan kini Rakalah yang memegang rahasia itu. Rahasia yang banyak orang siap bunuh demi menjaga tetap terkubur. Di kejauhan, kabut mulai bergerak seolah Sendang berbisik. Kebenaran sudah naik ke permukaan. Sekarang lihat siapa yang akan tenggelam berikutnya.